Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio, masih ngebahas Unreal Engine 5. Dalam video kali ini, gue akan berusaha membuat sebuah shot atau adegan ya, yang terinspirasi dari sebuah film. Jadi, tutorial kali ini akan membahas lumayan banyak hal ya, seperti cara mengimport model 3D, cara nge-setup landscape, foliage, menata pohon-pohon, dan juga nge-setup kamera, langit untuk setup malam hari, dan sedikit juga tentang gimana color grading di dalam Unreal Engine 5. Film series yang menjadi inspirasi gue hari ini adalah Midnight Mass ya, karena gue belum lama nonton ini di Netflix, dan menurut gue ini adalah salah satu karya Netflix yang lumayan bagus ya dari segi penulisan, sinematografi, segala macam, directing juga, actingnya juga keren-keren banget. Dan ini ada satu shot yang ikonik. Di sini ada chapelnya, gerejanya ini, dan ada si pastor vampirnya di jendelanya ya. So gue akan berusaha membuat ulang adegan ini. Ini ada gambar polosnya ya yang gue temukan di Google, dan pastinya dengan skill gue yang sekarang gue nggak mungkin bisa membuat persis ya seperti gambar ini, tapi ya gue akan berusaha bisa membuat sebuah shot yang mendekati setidaknya. Karena gue nggak ada basic modeling sama sekali, untuk model gerejanya terpaksa gue beli ini dari CG Trader. Untuk linknya akan gue taruh di description seperti biasa. Nah, tapi untuk teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini pastinya tidak harus membeli ya, bisa menggunakan model apapun, dan nggak harus gereja juga, bisa rumah dan lain-lain, dan itu banyak sekali yang tersedia secara gratis juga. Dan yang akan gue butuhkan untuk project hari ini adalah, pertama itu adalah modelnya ya, dan yang sangat cocok dengan Unreal Engine itu FBX, akan gue download, dan juga teksturnya. Nah, sekarang ngebahas sedikit tentang pepohonannya ya yang ada di sekitar gerejanya. Gue cukup mencari agak lama ya, tapi tidak menemukan model-model pohon yang tidak berdaun, yang mati, dan yang tinggi-tinggi seperti itu. So, gue akan menggunakan model pohon biasa saja, dan yang akan gue gunakan di project ini adalah Megascan Trees European Black Elder. Untuk aset ini gratis ya, tapi harus di-download dari Unreal Marketplace, karena tidak bisa di-download langsung dari Quixel Megascan Bridge-nya ya, yang ada di dalam Unreal Engine editornya. Dan sekarang gue akan membuat sebuah project baru di Unreal Engine 5. Gue akan memilih game, blank, dan akan gue namakan Midnight. Dan untuk folder penyimpanan ya, pastikan sudah benar. Create. Oke, dan sekarang gue akan klik file dan new level. Dan gue akan menggunakan empty level. Karena kita belum ada pencahayaan apapun di level kita, akan gue ganti ke unlit dulu sementara. Dan sekarang gue akan membuka Quixel Megascan di sini, Quixel Bridge. Dan gue akan klik ke Collections, dan gue akan mencari koleksi yang judulnya Wetland. Gue memilih tekstur dari koleksi ini untuk groundnya ya, untuk landscape-nya, karena bisa dilihat poster filmnya bawahnya seperti rumput-rumput yang becek. Jadi mirip sekali ya, di sini ada rumput-rumput yang becek. Untuk foliage-nya gue akan menggunakan yang ini ya, seaweed grass. So langsung aja di-download dan di-add ke project-nya. Untuk ground-nya juga di-add ke project-nya. Dan nantinya untuk finishing, pastinya teman-teman bisa menambahkan banyak sekali materi-materi aset 3D dari sini ya, seperti batu-batu, ranting-ranting juga. Nanti silahkan kalau teman-teman ngerasa kurang rame adegannya, bisa menambahkan aset-aset 3D yang ada di sini. Gue akan menutup Quixel Bridge-nya dulu, dan bisa dilihat di sini sudah ada material untuk landscape kita. So, langsung aja gue akan tekan Shift 2, dan gue akan membuat sebuah landscape yang baru. Gue akan pastikan ini di 00 biar rata. Dan gue akan bikin landscape-nya 15x15, dan gue akan menaruh materialnya di sini untuk landscape-nya, dan gue akan klik create. Oke, landscape-nya sudah jadi. Gue akan shift 1 lagi, dan bisa dilihat ini untuk tilingnya masih sangat berantakan ya. So, gue akan select landscape-nya, double klik materialnya, dan di sini gue akan aktifkan tilingnya. Di drop down, dibuka, dan gue akan rubah ke 0.1 untuk X-nya, dan juga 0.1 untuk Y-nya. Oke, save. Akan tutup, dan bisa dilihat sekarang sudah terlihat lebih bagus. Dan sekarang gue akan mengimport model gerejanya ya, agar rapi. Gue akan bikin folder baru, akan gue namain Church. Oke, dan akan gue double klik, dan di sini ada tombol add, dan gue akan import an asset from file to this folder. Oke, ini adalah konten foldernya ya untuk project kita. Gue akan naik satu level, dan biasanya gue akan membuat sebuah folder baru
Dan terserah ya mau dinamain apa. Kalau gue kasih nama custom. Dan di sini gue akan menyiapkan aset-aset yang akan gue butuhkan untuk project ini. Jadi gue sudah mengcopy aset-aset yang dibutuhkan ke dalam folder custom ini ya. Yang pertama ini adalah modelnya ya. Ini adalah model gerejanya, FBX-nya. Dan ini ada sebuah folder dengan teksturnya. So gue akan fokus ke modelnya dulu. Gue akan open. Dan satu hal yang akan gue centang di sini hanyalah ini, build Nanite ya, agar model kita bisa menggunakan Nanite. So import all. Oke, close. Dan sekarang gue akan klik kanan dan membuat sebuah blueprint class baru ya, actor, dan akan gue namakan church ya, sama. Dan gue akan buka blueprint actornya. Oke, dan gue akan ngedrag. Ini ada model church body dan ini church small things. Ini adalah detail-detail gerejanya. Gue akan select dua-duanya dan gue akan drag ke blueprintnya. Oke, ini gerejanya sudah berhasil. Kita import. Sekarang kita akan fokus ke teksturnya dulu. Dan by the way ini gue belum save ya. Save all dulu. Dan akan gue namakan levelnya Midnight. Dan agar ketika gue ngeload projectnya langsung ke map yang lagi kita kerjakan sekarang, gue akan ke edit project setting. Dan untuk maps and mode-nya gue akan pilih di sini Midnight dan Midnight. Satu hal yang penting juga, pastikan edit editor preference, auto save, pastikan auto save mati ya. Mungkin teman-teman agak bingung kenapa auto save dimatikan, karena kalau kita bermain di Unreal Engine ya, menurut gue lebih aman kalau kita bisa nge-save sendiri pada momen-momen yang memang kita udah yakin projectnya udah aman dan kita mau save. Karena akan keseringan ya kita melakukan masalah segala macam, terus kita mau nge-back, terus ternyata kalau dia kena autosave pas kita lagi eksperimen, langsung zong. Oke, dan sekarang gue akan mengimport tekstur yang dibutuhkan ya. Gue akan klik Unreal 4. Di sini ada dua folder ya, satu untuk yang detailnya, satu untuk main body si model gerejanya. Gue akan select dua-duanya dan gue akan drag aja. Di sini ada notif, di-okekan saja karena dia mengubah teksturnya ke normal map karena memang dia adalah normal map. Jadi memang secara otomatis. Oke, dan sekarang gue harus membuat sebuah material karena tadi kita baru mengimport teksturnya ya, kita belum membuat materialnya. Gue harus membuat satu untuk church body-nya dan satu untuk detailnya. So gue akan mulai yang church body dulu. Gue akan double klik dan klik kanan di sini dan gue akan membuat sebuah material yang baru. Gue akan select ketiga tekstur yang ada di sini dan di drag ke materialnya. Dan untuk albedonya ini akan gue drag ke base color dan ini untuk normalnya akan drag ke normal dan untuk ambient occlusionnya akan di drag ke ambient occlusion. Oke, sudah aman, apply dan save. Boleh ditutup dan gue akan melakukan hal yang sama untuk detail-detailnya. Klik kanan, material, oke, double klik, select tiga tekstur yang ada di sini, drag and drop, dan sama seperti tadi ya untuk ambient occlusionnya, ini albedonya, dan untuk normalnya di apply dan di save. Dan boleh ditutup. Untuk materialnya sudah ready. Nah sekarang gue akan ngebuka blueprint class-nya lagi yang church tadi. Dan gue akan pilih untuk church body-nya ya. Church body-nya ini dia. Dan gue akan menggunakan material yang dari church body tadi kita sudah bikin. Drag. Oke. Dan untuk yang small things tadi yang detailnya, gue akan ke materialnya kita sudah bikin untuk detailnya dan akan di drag and drop. Dan sekarang bisa dilihat bahwa sudah cukup bagus ya untuk church-nya. Dan ternyata di sini ada sedikit masalah ya untuk di bagian overlap-nya. Gue sempat bingung awalnya ini kenapa ada artifak-artifak seperti ini, dan ternyata setelah gue periksa-periksa ini adalah gara-gara Nanite. Jadi tadi kan kita aktifkan Nanite ketika mengimport modelnya, jadi otomatis Nanite-nya aktif ya untuk kedua modelnya, untuk detailnya dan bodinya. Nah untuk menonaktifkan Nanite-nya bisa di double klik ini ke model bodinya, contohnya search Nanite dan ini dimatikan saja. Oke, dan di save. Dan gue akan melakukan hal yang sama untuk detailnya. Dan di save juga. Dan kembali ke blueprint kita, bisa dilihat sekarang sudah tidak ada masalah ya di sini. Tadi di jendela-jendela yang sangat terlihat jelek. Lagi pula untuk project kali ini kan gue hanya akan membuat still shot aja, tidak bergerak. Jadi sebetulnya tidak terlalu butuh Nanite ya. Oke, untuk blueprintnya sudah ready, akan gue save dan gue compile dan tutup.
Dan gue akan menaruh church-nya ke dalam dunianya. Dan bisa dilihat ini sangat-sangat kecil ya model gerejanya. Akan kita perbesar kira-kira kali 20 ya, tapi pastikan ini di turn on dulu. Oke, kali 20. Dan gue akan naikkan agar berdiri di atas landscape-nya. Gue akan posisi 0. Oke ya. Model dan landscape sudah ready. Dan sekarang kita akan fokus untuk menambahkan cahaya bulan ya, terang bulannya ini seperti bulan purnama, dan juga untuk atmosfer langitnya, dan bisa juga dilihat di sini banyak sekali ada kabut tebal ya yang harus kita tambahkan. Gue akan kembali ke mode lit ya, dan akan gelap total. Dan gue akan pastikan di sini di setting, klik di sini show engine content sudah aktif, dan gue akan mencari sebuah aset di engine contentnya ya, yang namanya BP_sky sphere, dan gue akan klik dan drag ke levelnya. Dan di sini bisa terlihat bahwa sangat terang ya, ini seperti sunset. Jadi untuk posisi mataharinya ya akan kita turunkan ke -1, dan bisa terlihat langsung kita bisa mendapatkan sebuah adegan malam ya. Untuk bintang-bintangnya, kalau misalnya terlalu terang bisa diturunin ya, contohnya seperti ini. Dan sekarang gue akan menambahkan cahaya bulannya ya, dengan menambahkan sebuah light, directional light. Dan untuk cahaya bulannya ya, ini gue bisa tekan Ctrl L dan ditahan ya, dan gue bisa mengarahkan ini cahayanya dari mana asalnya ya. Sebenarnya seperti ini, dari belakang gerejanya agak tinggi. Oke, untuk sementara gue akan menggunakan angle yang ini. Dan sekarang kita akan menambahkan kabutnya ya. Klik di icon yang ini lagi, visual effects, dan di sini ada exponential hide fog. Dan sekarang gue akan scroll ke bawah dan mengaktifkan volumetric fog. Oke, dan by the way jangan lupa ya untuk directional light-nya dipastikan ini di set ke movable. Dan di sini ada yang namanya volumetric scattering intensity. Ini bisa dimainkan. Dan gue akan keep ini di angka 4 ya, karena gue pengen adegan gue sangat-sangat blur dan berkabut gitu biar lebih misterius. Di sini ada indirect light intensity, bisa ditambahkan atau dikurangin, bisa dilihat di sini di area yang shadow-nya ya. Ini kan tidak kena, bisa dilihat ini kan shadow-nya di bawah ke kiri, artinya bulannya di sebelah kanan. Jadi ini adalah area yang tidak terkena direct lighting. Nah, kita pengen dia ibaratnya ini kayak bounce-nya ya. Dia pengen seberapa terang bagian-bagian yang tidak terkena direct lighting-nya. So, biar tetap sedikit misterius, gue akan keep ini di 1 aja ya. Seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke menambahkan pepohonan yang ada di environment-nya ya, gue pengen menunjukin sebuah trik simple untuk menambahkan cahaya yang dari dalam gedung yang terlihat dari jendela ya. Di Unreal Engine 5 ada yang namanya modeling mode ya. Modeling atau shift 5. Ya, coba shift 5. Oke, ini modeling mode. Dan di sini gue akan membutuhkan pertama, ini ceritanya 1, 2, 3, 4. Ceritanya ada 4 jendela ya. Gue akan mulai dengan jendela yang bulat ini dulu. Gue akan klik disk-nya. Gue akan taruh dulu di mana aja, terus complete. Oke. Dan ini akan gue rotate 90 dan akan gue posisikan di depannya dulu ini. Oke, dan scale-nya akan dikecilin. Oke, ini gue ganti ke 5 dulu. Snapping ya. Dan gue akan coba mundurin sedikit ke 1. Sehingga menutupi material yang base-nya ini ya. Jadi akan gue tutup pas di depannya, tapi jangan ngelewatin bagian frame-nya ya. Seperti ini. Oke, shift 1, kembali ke mode utama. Dan sekarang gue akan membuat material. Konten,
search biar rapi. Gue akan buat sebuah material yang sangat simple. Material, window light, double klik. Gue akan tahan angka 3 dan klik kiri untuk membuat sebuah node warna ya, warna basic. Di double klik dan gue akan cahayanya sedikit kuning ke orange-an ya, kira-kira seperti ini. Oke, dan akan gue input ke emissive color ya, emissive color. Oke, ready, apply, save, dan akan gue taruh ke model yang baru kita bikin ya. Jadi bisa dilihat seperti ada cahaya dari dalam jendelanya. Nah, untuk model yang sisanya ya, ini agak tricky karena tadi kan hanya lingkaran simple ya, lumayan gampang untuk ngebuatnya. Tapi tetap aja kita akan menggunakan cara yang sama. Jadi shift 5. Dan kali ini gue akan menggunakan ini ya, yang rectangle object. Gue akan klik, gue akan langsung taruh di sini di jendelanya. Klik ya, bisa dilihat tuh objeknya. Klik complete. Dan di sini gue akan berusaha bisa membuat modelnya ini sedekat mungkin dengan bentuk jendelanya. Jadi di sini gue akan unlock untuk scale-nya ya, biar tidak seragam. Dan gue akan coba. Oke, kira-kira seperti ini. Dan bisa dilihat ini ada yang nonjol ya, yang keluar melewati batas frame-nya. Ini sangat-sangat tidak cakep. Oke, dan ini ada satu cara untuk menghilangkannya. Di sini gue akan select di bagian mesh, remesh. Dan ini 5000. Dia akan nanya ini mau di remeshnya dengan berapa triangle ya. Semakin banyak triangle pasti semakin detail. Gue akan coba 4000. Sepertinya 4000 cukup ya, karena kita cuma mau menghapus area yang ada di sini. Gue akan klik accept. Dan sekarang di sini ada triangle selection. Karena kan tadi kita membuat mesh jadi ada triangle-nya. Ini brush-nya akan gue kecilin dikit. Dan gue akan men-select semua triangle yang ada di luar frame-nya ya. Woods. Ini ada yang kepilih, bisa tahan shift. Ini berarti masih terlalu besar ya brush-nya. Kecilin lagi. Jadi pastikan jangan bocor ke yang di dalam frame-nya, kalau nggak akan terlihat jelek. Pilih yang di sini. Oke. Nampaknya lumayan aman. Dan sekarang gue akan di sini ada pilihan ya. Yang dipilih itu mau diapain? Mesh edit, delete, kan select delete. Oke. Dan tidak ada yang bocor. Oh, ada yang bocor sedikit. Oke ya, sudah aman. Gue akan klik accept dan gue akan kembali ke shift 1 mode select ya. Ini gue akan seleksi mesh yang baru kita bikin dan gue akan drag materialnya. Dan sama seperti yang bulat tadi ya, seperti ada cahaya yang keluar dari jendelanya. Dan gue akan tahan alt dan gue akan drag ke kiri ya untuk mencopas, karena ini jendelanya sama persis kan ya bentuknya. Jadi bisa dicopas aja. Nah, ini masalahnya kalau misalnya gue menggunakan model yang sama untuk jendela yang tengah, ini kan dia size-nya beda nih. Dan gue rubah-rubah, ini karena menggunakan mesh yang sama, takutnya dia akan mengefek si model-model yang lain yang ada di sini. Jadi lebih aman kalau gue ngebuat baru aja untuk model yang tengah ya. Untuk model yang tengah. Karena ini setiap kali kita ngebuat mesh seperti ini, bisa dilihat nih muncul kan di outlinernya. Dan kalau gue klik kanan, browse to asset, ini ada semua ya. Asetnya ada semua yang telah kita bikin. Ini ada satu tadi kayaknya nggak pakai nih. Jadi mesh ini yang dipakai di sini dan di sini. Atau gue bisa juga klik kanan, terus gue bisa duplicate. Ya, duplicate. Dan mesh ini yang akan gue gunakan di sini. Jadi gue nggak terlalu perlu nge-sculpt ulang mungkin. Tapi kayaknya harus tetap akan ada revisi juga sih. Oke, berarti tetap ya ada yang bocor. Berarti harus kembali ke shift 5. Triangle select. Dan kita harus merapihkan semua yang ada di sini. Delete. Pastikan tidak ada yang bocor-bocor. Aman, accept. Shift 1. Dan sama seperti tadi, menggunakan set yang sama. Dan ini materialnya bisa dimainkan ya. Kalau misalnya cahayanya
kurang cocok atau apa, bisa disetting aja, bisa dirubah warnanya. Oh, pengen agak lebih gelap dikit, oke gitu ya, apply, dan bisa dilihat dia akan berubah di sini juga. Jadi bisa diatur mau cahayanya seperti apa warnanya. Oke, sekarang gue mau menata pohon-pohon yang ada di sekitar gerejanya ini ya. Tapi sebelum gue melakukan itu, gue akan menambah sebuah kamera dulu. Karena gue mau framing dulu nih. Percuma kan gue nambah-nambah pohon yang tidak akan masuk ke dalam shot kameranya. Karena ini kan kita mau membuat sebuah still image ya, sebuah gambar still sebenarnya. Jadi agar gue menghemat waktu ya, gue akan membuat sebuah kamera dulu. Di sini klik cinematic, dan sini ada cine camera actor. Oke, ini kameranya akan gue arahkan ke gerejanya dulu ya. Dan kamera ini bisa dilihat di sebelah kanan kalau kita select ya. Ini ada beberapa option. Ini sama seperti kita kamera dalam kehidupan nyata ya. Ini ada sensornya. Film backnya ini adalah sensornya, mau pakai sensor apa. Ada Super 35 contohnya, tuh ada DSLR, 1999 film, ya macam-macam. Dan di sini ada settingan untuk lensanya. Misalnya mau pakai lensa fix 30 contohnya, atau mau yang lebih wide 12, teman-teman bisa milih lensa yang cocok. Di sini gue akan menggunakan lensa 30. Berarti gue harus mundur lagi ya. Dan by the way untuk framing ini bisa klik perspektif dan cinema camera actor. Nah di sini kita bisa framing untuk mau shotnya semana. Oke, dan kalau teman-teman udah happy dengan shotnya, tinggal nih escape lagi untuk kembali ke mode normal. Dan bisa dilihat kameranya sekarang posisinya sesuai tadi yang kita framing ya. Oke, so sekarang gue akan menambahkan pepohonannya. Jadi gue akan menambahkan pack ini ya, Megascans Tree European Black Elder. Ini gratis, dan bisa lihat ya, dia tidak cocok untuk Unreal Engine 5. Tapi tidak apa-apa, gue akan add to project. Gue akan show all, pilih projectnya, dan gue akan select ke 4.27 ya. Tidak apa-apa walaupun versinya beda, karena sebenarnya gue ngincer aset 3D-nya aja gitu. Mungkin ada beberapa sistem yang bawaan paketnya yang tidak bisa, karena kan paket ini ada kayak simulasi anginnya segala macam, mungkin itu tidak akan berfungsi. Tapi karena kita hanya butuh base modelnya aja, tidak akan bermasalah. Jadi add to project. Setelah di-download akan ada folder baru ya, namanya Black Elder. Saya di double klik, dan di sini ada geometry, pivot painter. Nah, ini dia. Di sini ada static mesh-nya. Oke, untuk proses ini akan gue speed up ya, karena ini adalah proses kreatif, bebas teman-teman mau naruh pohonnya di mana-mana, tapi yang jelas tinggal di drag and drop aja ke scene-nya. Ya. Here we go. Oke, gue sudah cukup puas ya untuk penataan pohonnya sementara. Sekarang gue akan menambahkan foliage, shift 3, dan ini ada rumput-rumput yang tadi gue download ya di awal video ini dari Quixel Bridge, dan akan gue select semuanya. Semuanya aktifkan, dan sini gue akan bikin rada lebat ya, 300, dan untuk ukurannya mungkin tidak terlalu panjang ya. Oke, kita akan coba dengan mode paint. Karena kita view-nya hanya ke sini, gue akan ngepaint-nya juga hanya di sini ya. Gue akan coba membuat sebuah jalur ya, jalur setapak ceritanya. Hati-hati jangan kena pohon ya, kalau enggak nanti rumputnya akan spawn di atas pohon ya. Oke, ini sepertinya di pintu utamanya ini agak terlalu lebat, kurang terlihat kayak ada jalan setapak gitu. Dan ini sebelah kiri juga masih agak botak, jadi akan gue revisi dulu sedikit. Shift 3. Oke, dan untuk jalan setapaknya gue akan bikin ke arah sini ya, ceritanya. Oke, dan
Move. Kita akan coba sekarang. Oke, dan sekarang kita akan bermain dengan kamera ya, karena ini shotnya sangat-sangat terang. So, gue akan select kamera kita. Dan kita akan bermain sedikit dengan settingan kameranya. Contohnya, post process di sini ada color grading. Gue akan mulai dengan temperaturnya dulu. Ini kan sangat-sangat warm ya, sedangkan ini referensi kita sangat-sangat bluish. Oke, kita akan rubah segini dulu, oke. Dan untuk gain ya, globalnya kita turunin. Kita coba di 0,5 dulu, oke. Dan kontrasnya kita naikkan. Oke, untuk shadownya, saturasinya akan gue turunin biar nggak biru. Untuk highlightnya juga jendelanya ya, bisa sangat terlihat di jendelanya. Coba segini. Dan sekarang kita akan coba untuk fokusnya ya, fokus setting. Dan kalau gue select, ini adalah untuk jarak fokusnya warna ungu ini ya, bisa lihat ada di belakang jauh sekali. Kan bawa ke depan, jadi fokusnya hanya di bagian depan gerejanya aja. Oke, matikan lagi. Jadi harusnya yang di belakangnya lebih blur ya. Ini aperture-nya kalau mau diturunin akan lebih bokeh. Dan sekarang gue akan menambahkan yang namanya bloom ya, bloom effect. Itu ada di lens, ini bloom on. Sini ada intensity-nya. Kan coba di 3 dulu. Nah, ini di bawah lens ada exposure ya, sini ada exposure. Gue akan rubah exposure-nya. Oke, gue akan set exposure-nya di minus 0,5. Dan sekarang kita bisa bermain lagi dengan cahayanya ya. So, misalnya gue akan keluar lagi. Bisa lihat ya, jauh banget ya hasil yang dari kamera sama yang realitanya. Dan sekarang gue bisa tahan Ctrl L lagi ya, dan menggerakkan mouse-nya untuk merubah posisi arah cahaya bulan ya, sampai bisa menemukan look yang menurut teman-teman the best lah ya pokoknya. Oke, anyway, yang namanya grading itu relatif kan ya, itu sesuai selera masing-masing. Ini setelah gue ngotak-atik, gue mendapatkan hasil yang menurut gue ya cukup oke lah ya. Dan pastinya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih realistis, lebih bagus lagi dari ini ya. Ini kan gue ngerjainnya cepet aja, landscape-nya aja cuman flat aja. Teman-teman bisa bikin landscape-nya ada variasinya ya, mungkin ada lekukannya segala macam, ada bukitnya sedikit jadi nggak flat seperti ini. Terus ini juga hanya menggunakan satu macam rumput, dan landscape-nya materialnya juga hanya satu material saja. Teman-teman bisa nambahin batu, bisa nambahin air, dan lebih banyak pohon-pohon lainnya pastinya. So, gue akan cukup sampai di sini aja karena udah lumayan panjang videonya. Tapi sebelum gue akhiri video ini, gue cuman pengen coba menyalakan ray tracing aja, akan ada pengaruhnya atau enggak. Kita akan coba ya, gue akan ke project setting, support hardware ray tracing, yes, dan kita akan restart projectnya. Oke, dan ini adalah hasil yang menggunakan ray tracing. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Entahlah, kalau gue sih nggak terlalu lihat ada bedanya ya. Anyway, kalau teman-teman mau memamerkan gambar yang sudah dibuat ini, tinggal klik, dan di sini ada high resolution screenshot, select, dan ini screenshotnya bisa di multiplier ya. Jadi kalau mau gambarnya jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat, size-nya bisa. Misalnya gue akan select 2 di sini, select capture, dan di sini akan ada notif, diklik aja. Dan foldernya akan langsung terbuka ya, yang ada screenshotnya. Dan inilah hasil karya hari ini. Oke guys, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semua teman-teman yang sedang mempelajari Unreal Engine 5. Dan jika menurut teman-teman tutorial yang flow-nya seperti ini menarik,
tulis aja di komen. Jadi kedepannya gue akan berusaha membuat lebih banyak lagi tipe-tipe tutorial yang seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya.